Di sebuah kota kecil yang sedang berkembang, persaingan bisnis di kawasan ini mencapai puncaknya. Dua pengusaha besar, Pak Darmawan dan Pak Haryanto, saling sikut untuk menguasai pasar. Pak Darmawan dengan perumahan elitnya yang megah selalu unggul. Sementara Pak Haryanto meski kaya raya, terus tertinggal proyeknya sepi peminat dan utangnya menumpuk. Di balik layar, Pak Haryanto menyimpan dendam yang membara. Dia tak lagi memikirkan strategi bisnis biasa. Dia ingin kemenangan mutlak dan dia tahu caranya. Aku, Rina, adalah istri kedua Pak Darmawan. Kami tinggal di salah satu rumah mewah dari proyek perumahannya bersama dua anakku dari pernikahan sebelumnya, Dika dan Salsa. Suamiku sering pulang larut, sibuk dengan urusan bisnis. Tapi akhir-akhir ini ada yang aneh. Dika, anak sulungku yang baru berusia 16 tahun, sering terbangun tengah malam, menjerit ketakutan. Dia bilang ada bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan tanpa berkedip. Awalnya, aku kira itu hanya mimpi buruk. Tapi Salsa, adiknya yang baru berusia 10 tahun, mulai mengeluh hal yang sama. Mereka bilang bayangan itu berbau busuk, seperti daging membusuk yang dicampur belerang. Aku coba tenangkan mereka, tapi dalam hati aku mulai takut. Apalagi ketika aku menemukan bercak darah kecil di bawah kasur Dika. Bukan darah biasa, warnanya kehitaman, kental, dan lengket seperti tinta. Aku memanggil pembantu untuk membersihkannya, tapi dia hanya diam. Wajahnya pucat, lalu buru-buru minta pulang. Sejak itu, semua pembantu kami mengundurkan diri satu demi satu tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara aneh dari lantai bawah, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat ke lantai. Aku lihat jam 3:13. Pak Darmawan belum pulang. Katanya ada rapat mendadak. Aku turun dengan hati-hati, membawa senter, karena listrik tiba-tiba padam. Di ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Kursi-kursi kami tersusun rapi membentuk lingkaran, dan di tengahnya terdapat boneka jerami kecil, kepalanya terbuat dari kain luluh dengan mata dari kancing hitam. Di sekitar boneka itu ada lingkaran garam kasar yang bercampur serpihan tulang kecil, entah tulang apa. Aku tak berani menyentuhnya. Aku lari ke kamar anak-anak untuk memastikan mereka baik-baik saja. Tapi saat membuka pintu kamar Dika, aku berbaring. Dika berdiri di sudut kamar, punggung menghadapku, tubuhnya kaku. Aku memanggil pelan namanya, Dika. Dia berputar perlahan, tapi wajahnya ya, Tuhan, matanya hitam legam, seperti dua lubang kosong, dan mulutnya tersenyum, lebar sampai ke telinga. Ibu, dia bilang kita semua harus mati, katanya dengan suara yang bukan suara berat. Serak, seperti ada dua orang yang berbicara secara bersamaan. Aku menjerit dan jatuh ke lantai. Ketika aku sadar, Dika sudah kembali tidur di kasurnya, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di tangannya, dia memegang kancing hitam, sama bertahan seperti yang ada di boneka jerami tadi. Keesokan harinya, saya ceritakan semuanya pada Pak Darmawan. Dia marah, bilang aku terlalu paranoid dan anak-anak hanya kelelahan. Tapi malam itu, dia pulang dengan wajah pucat. Katanya, salah satu karyawannya, Pak Budi, ditemukan tewas di kantor proyek. Kepalanya terpuntir 180 derajat, tapi tak ada tanda kekerasan. Di meja kerja, ada boneka jerami yang sama seperti yang kulihat di rumah. Aku mulai curiga, ini ada hubungan dengan bisnisnya. Aku bertanya, apakah dia punya musuh? Dan dia mengakui persaingannya dengan Pak Haryanto memang memanas. Dia pernah ancam aku, Rina, bilang aku bakal nyesel kalau nggak mundur. Katanya, suaranya gemetar. Aku desak dia ke polisi.
tapi dia menolak. Ini bukan urusan hukum. Ini lebih dari itu. Malam berikutnya, kejadian semakin mengerikan. Salsa menghilang dari dalam ruangan. Kami mencari ke seluruh rumah, tapi tak ada jejak. Hingga aku mendengar suara tawa kecil dari gudang tua di belakang rumah gudang yang sudah bertahun-tahun tak kami pakai. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintunya. Di dalam, Salsa duduk bersila di lantai, dikelilingi lilin-lilin kecil yang menyala sendiri. Di depannya, ada sesuatu yang terbungkus kain merah. Aku mendekat perlahan, dan ketika aku membuka kain, aku menjerit. Itu kepala kambing yang sudah membusuk. Matanya diganti dengan kancing hitam, dan di dahinya ada tulisan dengan darah. Kalian berikutnya. Salsa menoleh padaku, matanya kosong. Mereka minta tumbal, Bu. Kalau tidak dikasihani, kita semua mati. Kami akhirnya memanggil seorang paranormal, Mbah Sukro, yang terkenal di kota kami. Dia datang tengah malam, membawa tas kain penuh benda-benda aneh. Begitu masuk rumah, dia langsung muntah darah. Ini kuat sekali, santet pesugihan. Ada yang pakai tumbal besar untuk menghancurkan kalian, katanya sambil terengah-engah. Dia bilang pelakunya sudah mengikat nyawa kami dengan sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Mbah Sukro coba melakukan ritual pembersihan. Dia taburkan garam dan bacakan mantra. Tapi tiba-tiba angin kencang menerobos masuk, menyerap semua lilin. Dari dinding terdengar suara ketukan pelan yang semakin keras, seperti ratusan tangan yang dipukul dari dalam. Lalu aku lihat bayangan. Itu tinggi, kurus, dengan tangan yang panjang dan bengkok berdiri di belakang Mbah Sukro. Sebelum aku bisa diperingatkan, kepala Mbah Sukro terpelintir ke belakang dengan suara krek yang mengerikan. Dia roboh, mati seketika. Anak-anakku, menjerit. Pak Darmawan mencoba lari membawa kami, tapi pintu rumah tak bisa dibuka. Seperti ada kekuatan yang menguncinya dari luar. Di luar jendela, aku melihat Pak Haryanto berdiri di kejauhan, tersenyum, memegang boneka jerami yang lebih besar. Di tempatnya, ada sosok hitam yang sama seperti yang kulihat di dalam rumah. Pagi harinya, tetangga menemukan rumah kami kosong. Tak ada jejak kami sekeluarga. Polisi hanya menemukan boneka jerami di ruang tamu, termasuk garam dan tulang. Pak Haryanto, bisnisnya tiba-tiba melejit. Perumahannya laris manis, dan dia jadi orang terkaya di kota. Tapi kata orang-orang, setiap malam dia sering terlihat duduk sendirian di tepi proyeknya, berbicara pada sesuatu yang tak terlihat dengan wajah penuh ketakutan. Di gudang tua rumah kami yang kini ditinggalkan, sesekali terdengar suara tawa kecil Salsa. Atau mungkin itu bukan Salsa lagi,